ilmunya kayak gimana, gurunya siapa, ilmunya itu sumbernya dari mana aja gitu, Kak. Gitu sih menurut aku. Gimana Kak ini, Kak? Ya Kak, aku paham Kak. Jadi kesimpulannya kalau misalnya emang buat dakwah itu kita nggak perlu mentahrijh gitu ya, kita mengambil hadis dari yang sudah ditahrijh oleh para mujtahid ulama yang terdahulu gitu. Dan untuk pembelajaran, sekedar pembelajaran itu dibolehkan gitu kan, karena supaya mengetahui bagaimana ulama dahulu tuh mentahrijh hadis gitu ya Kak. Terus kalau misalnya kita sendiri ya karena emang hadis itu bukan sesuatu yang penting yang harus benar-benar diteliti, jadi ya kurang memungkinkan juga buat kita sendiri buat mentahrijh hadis gitu ya, karena tidak sembarang orang yang melakukannya gitu. Seperti itu ya, Ya, Kak benar. Yuri? Iya. Mohon koreksinya teman-teman, Mama semuanya. Kak, izin menambahkan boleh? Iya, silakan Kak Winda. Jadi gini, jadi misalkan Winda dapat kayak pesen gitu di WA tentang ada yang ngirimin ke Winda hadis gitu, katanya pokoknya sepenggal gitu, sepenggal kata. Nah, tulisannya tuh gini, katakanlah yang benar walaupun itu pahit gitu. Nah, terus Winda tuh bingung, ini tuh hadis atau bukan ya gitu kan. Kalaupun hadis ini tuh sahih atau enggak ya. Terus perawinya itu siapa sih? Terus kualitasnya itu gimana ya gitu. Status hadisnya tuh gimana gitu. Nah, buat Winda nyari, walaupun Winda nanti nyarinya bisa aja di Mbah Google, bisa aja nyecat sama Ustadz, bisa aja nyari-nyari di kitab, itu namanya tahris hadis, Kak. Makanya nanti kita belajar praktik hadis, nanti kita dikasih kayak potongan hadis gitu, nanti kita nyari gitu, ini perawinya siapa nih, kira-kira sahih atau enggak, ini sebenarnya benar-benar hadis atau jangan-jangan cuma kayak ungkapan para ulama dulu gitu. Jadi begitu Kak, mohon koreksinya Mama. Oh, jadi boleh gitu ya Kak Winda ya? Belum Bu? Kakak, aku pengen menambahkan sedikit. Ya, silakan Kak. Ya Kak, kalau menurut aku kan mentahrijh itu kan karena kita tuh harus memiliki ilmu yang benar-benar banyak gitu ya. Maksudnya kalau untuk diterjunkan atau untuk dibenarkan di depan masyarakat nih, kayak hadis ini tuh sahih, kayak kita tuh nggak bisa dong bilang ini sahih aja kalau tanpa kita sadari kalau dari sanadnya, matanya aja kita maksudnya nggak terlalu nyelidikin sampai Rasulullah. Soalnya aku pernah dengar seorang ulama muhadis dari Yaman, itu Ustadz Khairul Hasan, beliau seorang muhadis, beliau saja yang benar-benar ilmunya udah tinggi, mentakriz satu hadis itu seminggu full. Satu hadis seminggu full. Karena menurut beliau tuh, sampai-sampai beliau tuh, waktu itu beliau tuh mentakriz hadis, kalau nggak salah tentang Rajab, yang ada, maksudnya yang TikTok itu pada bilang, hadis ini, misalnya ada yang waktu itu kan di TikTok ada yang bilang kayak misalkan puasa Rajab 10 hari gini-gini. Ternyata tuh Ustadz Hasan ini tuh dia meneliti hadis, ternyata tuh ada bilang kan yang doif, ada yang bilang sahih. Ternyata tuh ada satu hadis yang dia bukan sahih sih, tapi apa ya, waktu itu Ustadz Hasan tuh bilang hadisnya terbilang, maksudnya Hasan apa ya, aku dulu sempat lupa gitu. Jadi beliau tuh juga sampai nasihatin kita yang bilang gini, kalian tuh jangan mengambil informasi yang apalagi hadis ya, yang maksudnya yang kita nggak tahu sanadnya, matanya, apalagi kayak orang-orang kayak kita kayak gini masih pembelajaran, yang benar-benar harus kayak kita harus nanya ke ulama yang benar-benar tahu hadis. Nggak bisa kita cuma lihat di Google kayak blog kayak gitu, kan belum tentu Google itu benar gitu loh Kak.
Jadi kalau menurut aku, kalau masalah kita buat menerjunkan dan untuk meminta kebenaran kepada masyarakat, misalkan kayak untuk membenarkan itu, kayak itu tuh harus benar-benar orang-orang yang ilmunya benar-benar tinggi gitu, kayak misalkan menafsirkan Al-Quran, nggak sembarangan orang yang bisa menafsirkan Quran gitu. Jadi kayak ada langkah-langkahnya gitu. Jadi mungkin kalau untuk kita buat pembelajaran, kayak misalkan kayak cuma buat tahu, oh ini caranya kayak gini, itu nggak apa-apa ya, mungkin ngambil dari hadis yang udah bener-bener ketahuan sahih, atau kita mengambil hadis dari hadis Arba'in Imam Nawawi, kan udah ketahuan tuh. Hadis-hadis yang kualitasnya emang udah bagus gitu, udah hadis-hadis terpilih gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau kita menentukan nih hadis, misalkan di masyarakat nih hadis emang udah banyak yang berpendapatnya banyak gitu, terus kita yang maksudnya ilmunya nggak terlalu banyak, bisa dibilang masih ya kecil banget gitu, terus kita mau mentakriz gitu. Kayak kalau menurut aku maksudnya gimana ya, karena emang ilmu hadis ini tuh bener-bener ilmu yang bener-bener bercabang banget, dan agak sulit dipahaminya gitu. Dan emang orang-orang yang benar-benar udah jadi muhadis, yang benar-benar udah paham dalam segi ilmu itu, Kak. Tuh. Kalau segi menurut aku tuh, aku setuju sama Kak Yuli gitu. Mungkin kalau buat pembelajaran nggak apa-apa, tapi kalau buat kayak kita mutakriz ini, aduh, takutnya maksudnya salah ya, karena kita kan ilmunya masih awam gitu. Kita juga nggak tahu biografi para perawi kayak gimana. Kalau menurut aku kayak gitu. Mungkin Ibu atau dari suaranya kekecilan. Dari awal Kak kecil, Kak. Iya, Kak. Ya Allah. Ini masih kedengeran nggak? Iya, Kak. Tapi ya. Pertahanin ya, Kak. Kedengeran, Kak? Iya, Kak, jelas. Kedengeran, Kak. Iya, Kak. Aku ingin berpendapat ya, Kak. Kalau masalah kayak aku kurang maksudnya, kayak kita mentakriz hadis itu kayak bener-bener emang orang-orang yang bener-bener udah dianggap muhadis gitu. Soalnya aku pernah ngedengar Ustadz Khairul Hasan, dia tuh muhadis dari belajar di Yaman. Beliau aja mentakriz satu hadis itu 1 minggu, 1 minggu full, benar-benar 1 minggu gitu. Itu muhadis gitu. Jadi kalau menurut aku kurang setuju gitu kalau misalkan kayak orang-orang kita, orang-orang awam tuh kayak misalkan mentakriz dan gimana ya, maksudnya kayak langsung menerjunkan ke masyarakat gitu. Aku maksudnya lebih setuju kayak ke Kak Yuli gitu. Kalau mungkin kalau buat pembelajaran, kayak misalkan kita pengen tahu nih, oh metanya ternyata kayak gini-gini gitu. Tapi kalau bisa mah kita udah maksudnya dapat hadisnya yang sahih gitu, yang benar-benar sahih, kayak kita tuh cuma pengen tahu aja gitu cara belajar kayak gini. Tapi kalau emang hadisnya lagi nih hadis lagi di masyarakat tuh lagi benar-benar bertentangan banget, terus kita pengen tahriz, kan maksudnya ilmu kita tuh masih minim dan kita tuh masih awam banget soal ilmu-ilmu kayak gini, dan maksudnya ilmu hadis kan ilmu yang sulit juga kan, dan orang-orang yang udah bener-bener mendalami dalam ilmu itu gitu, Kak. Jadi kayak kalau untuk mentakrid maksudnya hadis yang lagi bertentang terus kita terjunkan ke masyarakat, kalau menurut aku lebih baik kita kayak misalkan menanya sama suatu ulama-ulama besar yang emang udah maksudnya ahlinya dalam bidang itu gitu. Kalau misalkan itu, soalnya aku juga pernah mendengar itu Ustadz Khairul Hasan, beliau benar-benar mentakhrij karena gara-gara waktu itu beliau tuh lihat di TikTok kalau nggak salah ada hadis yang doib apa-apa gitu pokoknya, terus beliau langsung takhrij hadis gitu, karena ada ya itu akhirnya beliau langsung ke Instagram beliau langsung ngasih tahu hadis ini kayak gini. Dia kalau nggak salah di IGTV beliau langsung menjelaskan, itu bulan Rajab ya, hadis di bulan Rajab beliau menjelaskan dalam IGTV beliau bersama Ustadz Ismail Al-Khalili gitu. Mohon maaf Kak, mungkin
Berarti koreksinya. ini ya Kak, maksudnya kalau misalnya kita ada kebingungan kayak gitu-gitu, daripada kita dolal, daripada kita salah, jadi kita lebih baik nyari guru gitu ya Kak. Ini Iya tuh Kak, hadisnya benar. tuh benar-benar atau enggak atau gimana gitu ya Kak. Iya. Walaupun kita udah belajar nih, kita di kuliah belajar nih, misalkan jurusan tafsir hadis. Tapi kan kita nggak bisa langsung jadi penafsir hadis, karena orang-orang ulama besar aja belajarnya bener-bener lama banget buat memahami dalam segi itu kan. Kayak maksudnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita tuh udah bisa gitu, kayak itu nggak bisa kayak gitu. Kalau kalau pandangan aku kayak gitu sih ya. Mungkin kalau dalam segi buat kita mempelajari dari metode bagaimana mentahriz hadis itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk menerjunkan gitu, kalau menurut aku jangan, takutnya kayak kita kan masih benar-benar ilmunya minim banget, takut dolal gitu ke depannya. Kan jadi rugi di diri kita juga gitu. Oke. Terima kasih Jadi Kak, kayak untuk gitu Kak. semuanya terima kasih. Senang. Iya Kak Punten tadi, iya maksudnya tadi tuh Winda cuma biar gampang dipahamin aja makanya ngomong bah Google gitu. Soalnya kan juga syarat-syarat mentahriz tadi kan juga ada bahkan ada ilmu yang menunjang tahriz itu sendiri kan Kak. Kita harus tahu mustalah hadis, Winda aja tahu mustalah hadis enggak, terus tahu al-jahl wa ta'dil, tahu Mas Hadir juga sumber Sunan Nabi, itu juga bisa bahasa Arab, dan ini juga ecek-ecek bahasa Arabnya begitu Kak. Jadi yang enggak yang ya kita nggak bisa sih, tapi nanti kita ada praktik apa mentahriz hadis gitu. Mohon koreksinya Kakak dan Mama. Baik, Kak Winda, terima kasih juga Kak Wilda. Semuanya yang sudah menambahkan, terima kasih. Iya, Yuli juga paham kok kalau maksud Kak Winda itu cuma menjelaskan apa sih takhrij hadis itu gitu. Nah, Kak Winda kan menjelaskan kalau misalkan kita ada nih kan dapat hadis sepenggal, sedikit doang gitu kayak matanya doang dan itu juga cuma sepotong. Nah, itu kita bisa mencari ini tuh hadis benar gak sih atau siapa aja perawinya gitu. Itu kita bisa nyari dari Google. Itu hanya sebagai perumpamaan gitu nggak Kak Winda? Kak Winda? Iya, cuma perumpamaan aja gitu. Jadi kita mencari tahu gitu ini tuh hadisnya siapa yang meriwayatkan, isinya tentang apa gitu. Pokoknya seputaran tentang hadis itu gitu Kak. Jadi hanya pengibaratan aja. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti yang dikatakan Kak Wilda juga nggak benar, itu benar semuanya, cuma hanya mengklarifikasi aja gitu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ini pemakalah terakhir hari ini ya? Iya, Mama. Berarti besok nggak ada pemakalah, besok minggu depannya lagi nggak ada pemakalah? Nggak ada. Oke, Nggak ada. Kasihan ya Mama. Siapa yang mau berkenan jadi pemakalah Ingkar Sunnah? Oke, terima kasih untuk pemakalah hari ini ya, yang sudah menyampaikan tadi tentang takhrij. Apa aja pertanyaannya? Takut Mama ada yang terlewat mengikuti. Kak Yunita. Tadi syarat-syarat mentakhrij hadis. Nah, terus jika kita berdakwah itu alangkah baiknya kita menggunakan hadis yang sudah ditakhrij. Maksudnya mentakhrij dulu sendiri gitu mah, individual atau bagaimana gitu. Terus tadi apalagi Kak Saila? Sama tadi itu Kak apa yang metode itu. Jadi milihnya pakai satu metode atau gimana? Terus sama yang lebih bagus yang mana gitu di antara kelima metode tadi. Iya, mah, seperti itu. Baik, udah 3 pertanyaan ya.
Mama ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat atau belum? Belum, Ma. Udah, Ma, alhamdulillah. Baik, hari ini tadi Yunita makalah dengan siapa saja? Mohon maaf, Mah Yuli, bukan Yunita. Yulianti, Gani Samaha, Gani, Sofwatul Aulia, Wafatul Saila Rahmani, sama Nadlifa Marsha. Oke. Nanti lainnya Mama absen ulang ya. Mama petakan, mempelajari takhrij ini Mama petakan menjadi 3. Pertama adalah pengertian daripada takhrijnya. Kemudian yang kedua adalah metode ketika melakukan takhrij. Yang terakhir referensi atau kitab bantu apa ketika kita melakukan takhrij. Kita buka dari yang pertama ya. Dari nanti di dalamnya termasuk 3 ini kok, 3 komponen yang tadi Mama sebutkan. Hati-hati Kak. Kelihatan Kak? Iya, Mah. Takhrij. Apa itu takhrij? Pemakalah tadi sudah menerangkan panjang lebar ya. Ganis dan teman-teman sudah baik sekali menerangkannya. Jadi secara bahasa takhrij itu punya 3 pengertian. Yang pertama adalah mengeluarkan atau istinbat. Karena apa? Karena takhrij itu mengeluarkan dari kitab hadis atau mengeluarkan dari satu masalah tertentu. Jadi misalnya ada yang pengen via WA, pengen dicarikan hadis, pengen ditakhrijkan hadis tentang ini. Nah, itu namanya mengeluarkan. Atau kita menemukan kitab-kitab agama, kitab-kitab di bidang agama Islam seperti kitab fikih, kitab tafsir yang kemudian di dalamnya tidak ditemukan sanadnya secara lengkap, kita keluarkan dari kitab itu, kemudian kita merujuknya ke kitab aslinya. Itu namanya takhrij. Yang kedua adalah meneliti dan membiasakan atau namanya at-tadrij. Ya, karena takhrij ini butuh latihan, butuh ketelitian, kesabaran, butuh pembiasaan dari si pentakhrij hadis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghadapkan atau at-taujih namanya. Ya. Baik, secara istilah atau secara terminologi, takhrij adalah ilmu yang memberikan informasi tempat sebuah hadis berada. Ilmu yang memberikan informasi tentang tempat sebuah hadis berada, yakni pada kitab-kitab sumber asli yang telah meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya, kemudian menjelaskan kekuatan hukumnya. Baik, dalam bukunya Pak Maghfur Usman, sekalian Mama terangkan referensi takhrijnya ya. Dalam bukunya Pak Maghfur Usman dikatakan ada jenis 3 kitab yang perlu sekali ketika melakukan takhrij. Ada namanya kitab masodir atau kitab-kitab sumber asli yang tadi Mama sampaikan. Kitab sumber asli ini berarti di dalamnya adalah mencantumkan hadisnya secara lengkap, sanadnya secara lengkap, kemudian matan hadisnya dan perawi di dalamnya. Ya. Jadi informasi hadisnya atau unsur daripada hadisnya itu lengkap. Nah, itu namanya kitab sumber asli. Seperti apa? Kutubut Tis'ah atau Sunan Abu Awanah, Musnad Abu Awanah atau Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Pokoknya kitab-kitab sumber asli hadis atau kitab masodir namanya ya istilahnya, yang di dalamnya terdapat hadis itu dengan lengkap dengan sanadnya. Kitab yang kedua yang diperlukan adalah kitab marji', referensi ketika kita melakukan takhrij. Misalnya kita ingin mentakhrijnya dari kitab Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram itu kan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bisa juga dari Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Nah, ingin itu namanya kitab marji' jenis itu ya, atau al-jami'.
Jam'ul Jawami, apalagi Durratun Nasim, itu namanya kitab maroji, kitab-kitab yang seperti itu, kitab yang di dalamnya tidak mencantumkan sanad hadisnya secara lengkap, namanya kitab maroji. Yang ketiga, jenis kitab yang ketiga adalah kitab miftah atau kitab kunci atau indeks atau kamus hadis istilahnya. Ya. Nah, 3 kitab inilah yang nanti diperlukan dalam melakukan takhrij hadis. Kapan mulai ada takhrij hadis? Ya. Mama ambil pendapatnya dari Pak Utang Ranuwijaya. Jadi kegiatan takhrij hadis itu baru muncul dan baru diperlukan pada eranya ulama mutaakhirin. Artinya pada ulama mutaqaddimin kegiatan mentakhrij hadis itu belum ada. Ulama mutaqaddimin itu ulama yang hidup pada abad ke-1 sampai abad ke-3. Ulama mutaakhirin berarti abad setelahnya, abad ke-5, 4, 5, 6, 7. Kalau 11 sudah mulai namanya ulama kontemporer ya. Jadi ulama mutaqaddimin ketika mengutip hadis itu tidak pernah membicarakan atau tidak pernah menjelaskan dari mana hadis itu dikeluarkan karena masih dekat generasinya ya. Sudah tahu, sudah mafhum, oh ini hadisnya ada dalam ini. Itu sudah mafhum, sudah tahu semua, sudah pintar semua. Jadi berikut dengan kualitasnya juga sudah tahu. Sampai kemudian ada Imam An-Nawawi yang melakukan itu. Imam An-Nawawi ini kan masih sekitar abad ke-6 ya. Abad ke-5 ke-6. Ada lagi ulama yang pertama kali melakukan takhrij hadis menurut Mahmud At-Tahan itu namanya Al-Khatib Al-Baghdadi ya, abad ke-5 juga. Kemudian ulama lainnya yang melakukan itu adalah Muhammad bin Musa Al-Hazimi ya, dengan karyanya Takhrij Ahadits Muhadzab. Jadi mentakhrij kitab fikih Syafi'iyah ya. Jadi ternyata kitab fikih Syafi'iyah ini di dalamnya tidak dicantumkan sanadnya secara lengkap. Kemudian oleh Abu Ishaq Ash-Shirazi, dia tidak mencantumkan sanadnya secara lengkap. Kemudian oleh Al-Hazimi dilakukan tahrij supaya tahu nanti sumber aslinya hadis-hadis dalam kitab tersebut itu dari mana. Ulama lainnya ada namanya Abu Al-Qasim Al-Husaini dan Abu Qasim Al-Mahrwani. Ya. Mereka mentahrijj juga. Sayang sekali karyanya hanya masih dalam bentuk makhtutat atau manuskrip ya. Dan beberapa kitab lainnya ya. Di bawah nanti ada karya-karya masyhur di bidang tahrij seperti Takhrij Ahadits Mukhtasar Al-Kabir karyanya Al-Maqdisi, terus Nasbur Rayah karyanya Az-Zailai, ada Al-Badrul Munir karyanya Ibnu Mulakin, ada Al-Mughni karyanya Al-Iraqi, ada Takhlisul Khabir karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Tuhfatur Rawi karyanya Al-Munawi. Jadi zaman dulu takhrij itu belum diperlukan. Jadi baru muncul, baru diperlukan itu pada eranya ulama mutaakhirin. Kemudian menjadi satu disiplin ilmu tersendiri secara konsisten dilakukan pertama kali oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kita pakai pendapatnya Mahmud At-Tahan dalam Ushul Takhrij fi Dirasatul Asanid kitab beliau ya. Oke, next. Apa tujuan dari mentakhrij hadis? Tadi pemakalah juga sudah menyampaikan tujuan rinci daripada mentakhrij hadis. Mama poinkan menjadi 3 ya. Tujuan awal dari mentakhrij hadis adalah ingin tahu siapa saja perawi dalam hadis tersebut, ya kan? Pengen didapatkan, pengen mencari informasi siapa dari para periwayat hadis itu, para perawinya, para sanad dalam hadis tersebut. Kemudian tujuan akhirnya apa? Ingin mengetahui bagaimana hukum daripada hadis tersebut. Sahihkah, hasankah, atau dhaif, atau maudhu. Nah, setelah diketahui bagaimana hukumnya, sasaran akhir atau tujuan paling akhir dari kegiatan mentakhrij adalah apakah nanti hadis tersebut boleh dijadikan dalil atau tidak. Boleh dijadikan hujjah atau tidak, boleh diamalkan atau tidak. Nah, ini adalah tujuan daripada mentakhrij hadis. Otomatis karena mentakhrij ini adalah sampai tujuan akhirnya demikian, maka orang yang melakukannya ya, wilayahnya bisa kita ya, asalkan tahu, yang penting tahu bahasa Arab, paling tidak bahasa Arab kita, bukan bahasa Arab amiyah ya. Tahu metodenya ketika kita melakukan itu dengan metode apa, tahu ilmunya ya. Kemudian
tahu ilmu al-jarh wa ta'dil, karena nanti di dalamnya ada menilai para perawinya. Nah, setelah menilai para perawinya selesai, kemudian tahu perbandingan matanya, membandingkan matan antara satu dengan yang lainnya itu tahu. Jadi tahu ilmunya tentang ini pun ilmu yang terkait sebelumnya ya. Ada tarikhur ruwah, ada ilmu al-jarh wa ta'dil dan yang lainnya. Kalau cakap dengan itu, insya Allah hasil tahrijnya juga baik ya. Mama dulu ingat sekali pelajaran Ustadz Ali ya, bahkan Mama sampaikan berkali-kali bahwa kami satu kelas itu belum ada yang bisa mentahrik hadis. Sampai S2 pun Mama belum bisa mentahrik hadis. Kritik Mama itu banyak sekali waktu sidang ya, dari Ustadz Lutfi Fathullah terkait tahrik hadis Mama dalam kitab tafsirnya Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar. Itu Mama tahrik sekitar 3 juz surah Al-Baqarah ya. Tahrik, dan itu banyak menuai kritik dari beliau ya. Makanya Mama pun nilai tahrik Mama itu tidak seberapa ya, karena kekurangan Mama ya. Baik, kemudian tapi di sini Mama karena dibebankan untuk mengajar kalian ulumul hadis ya, mau tidak mau Mama harus menyampaikan ini meskipun mungkin kategori ilmunya di bawah teman-teman dosen ulumul hadis yang lainnya. Baik, dari penjabaran tadi, tujuan tahrij tadi ya, ketika ada satu hadis, maka ketika kita mentahrij hadis, maka yang kita ingin tahu adalah siapa perawinya, kemudian setelah siapa perawinya tahu di mana itu, di kitab mana saja hadis itu berada. Kitabnya bab berapa, jilid berapa, halaman berapa, nomor berapa. Setelah itu nanti akan ketahuan bagaimana hukum daripada hadis tersebut. Lalu bagaimana hujjah daripada hadis tersebut. Ini kalau diskemakan seperti ini. Objek apa yang kita tahrij? Mentahrij hadis itu boleh satu buah. Ya. Boleh satu buah. Jadi ketika seorang dai atau daiyah ingin menyampaikan satu hadis, sebaiknya hadis yang memang tidak rawan konflik. Artinya hadis yang benar-benar diketahui makbulannya ya. Kalau memang ternyata dia menyampaikan hadis yang rawan konflik namanya istilahnya. Jadi kalau dia menyampaikan hadis yang banyak dipermasalahkan oleh ulama, sampaikan nanti beberapa pendapat di dalamnya apa terkait dengan hujjahnya itu tadi. Jadi apa yang ditakhrij itu nanti ada yang berupa satu buah hadis. Misalnya kita ingin mentakhrij hadis tentang man shoma Ramadhana, berarti hanya hadis itu saja yang kita teliti, itu boleh. Kalau kegiatan mentakhrij itu boleh kegiatan satu hadis atau beberapa hadis dengan judul yang sama. Jadi kalau kalian ingin membuat satu buku khusus, misalnya nih kayak bukunya Ustadz Profesor Ali Mustafa Yaakob ya, kiblat menurut Al-Quran dan hadis. Berarti hadis-hadis terkait dengan kiblat beliau sampaikan semua di sini. Ya. Dari kitab mana saja juga beliau sampaikan di sini. Atau hadis-hadis dalam satu kitab tertentu. Oke, referensi terbaru yang di bidang takhrij adalah mengkaji ulang tuduhan hadis-hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini isinya orang salafi, bukan isinya orang salafi, maaf. Jadi ini isinya untuk mengkanter pendapatnya orang salafi yang menuduh palsu sebagian hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini dikanter oleh Kiai Haji Ma'ruf Wazin. Beliau mentahrij ulang hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam satu buku kecil ini. Ya. Atau karyanya Dr. Ahmad Fatwa yang mentahrij hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ya. Bukunya merah kecil, sayang sekali Mama nggak bawa. Oke, sekarang metodenya. Ya. Pembahasan yang kedua adalah metodenya ya. Tadi pengertiannya sudah, referensi juga sudah Mama sampaikan. Sekarang metode mentahrijnya. Metode tahrij ada 5 metode. Ada alfad itu berarti menggunakan kata-kata. Suara Mama terdengar jelas nggak Kak? Agak kecil Iya, sih, Mah, emang. Kecil. Agak kecil, iya, Mah. Kayaknya harus pakai mic-nya. Jadi metode yang pertama adalah menggunakan alfad atau kalimat atau kata-kata dalam matan hadis tersebut. Jadi kalau
Nanti ya praktek di bawah ya. Yang kedua dengan metode atrof. Atrof itu potongan kata. Biasanya menggunakan potongan awal kalimatnya. Atrof. Kemudian ada ar-rawi al-a'la dengan perawi pertamanya. Perawi pertama itu berarti di tingkatan sahabatnya itu siapa ya. Metode yang keempat adalah al-maudhu atau judul atau tema. Tema daripada hadis yang kita cari. Ya. Yang terakhir adalah dengan sifah, dengan karakteristik daripada hadis tersebut. Ya. Oke, nanti kita praktekkan besok. Ya. Karena sekarang waktunya terbatas, hanya sekedar teori. Nah, semua metode di atas, ya, semua metode di atas bil alfad, bil atrof, ya, kemudian birawi al-a'la, kemudian bil maudhu atau bisifah. Nah, itu bisa solusinya bisa dengan menggunakan alat bantu atau aplikasi namanya program komputer CD Kutubut Tis'ah. Nah, ini mungkin sekarang jarang digunakan oleh para akademisi saat ini karena sudah lebih lengkap di Maktabah Syamilah. Ya. Kalau dulu zaman Mama masih semester 5-6 itu Kutubut Tis'ah masih dipakai ya. Kalau sekarang sudah jarang karena lebih lengkap di Maktabah Syamilahnya ya. Tergantung nanti kalau kita besok praktek Maktabah Syamilah ataupun praktek dengan aplikasi yang sekarang ya. Nanti Mama kasih linknya, bukan kasih link, kasih gambarnya. Kalau HP kalian masih bisa muat dengan aplikasi namanya Al-Mawsu'atul Hadisiyah, silahkan download dan kita praktekkan besok. Mama kasih tahu cara penggunaan. Ya, duluan ya. Nanti Mama nyusul ya. Metode mana Ma yang paling bagus? Tergantung, semua metodenya bagus, tergantung kecakapan kalian, kebisaan kalian untuk menggunakan metode masing-masing. Ini contoh saja kecil sebagai contoh teori dari ini ya. Ada hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Ada contoh hadis tersebut. Di sana sudah ketahuan, kita mengetahui ada siapa? An Abi Hurairah itu ada perawi pertamanya, ya. Ada perawi pertamanya. Kemudian ada bunyi matan hadisnya. Sayang sekali hadis ini tidak disampaikan ini perawi akhirnya atau mudawinnya atau mukharrijnya itu dari siapa. Maksudnya rawahu siapanya itu enggak ada, keterangan itu tidak ada. Kemudian sanadnya secara lengkap juga tidak ada. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara takhrij dengan kelima metode tadi, ya. Kalau dengan metode alfad, boleh nggak Mama bicara dulu? Katanya mau ke kamar. Duluan ya. Iya, duluan. Iya, nanti Mama duluan nyusul. Iya, sana duluan nonton Semat Hatib. Oke. Ya, jadi kalau dengan metode bil alfad, balik lagi ke laptop, kalian bisa mencarinya dalam kitab-kitab kunci atau namanya kitab miftah yang tadi Mama sampaikan ya. Kitab kuncinya ada namanya Mu'jamul Mufahras li Alfadil Hadis karyanya Ajawensing atau Miftah Kunuzus Sunnah ya. Kalau Ajawensing hanya terbatas pada 9 kitab hadis pokok aja, 9 kitab hadis atau Kutubut Tis'ah saja di dalamnya. Ya. Ada dengan kata-kata soma, Ramadhana, imanan, wa ihtisaban, ghufira lahu taqaddama dzambi. Silahkan cari dengan kata-kata itu. Ya, mau dicari dengan kata somanya atau Ramadhannya atau imanannya atau ihtisabannya atau ghufiranya atau taqaddamanya atau dzambiknya. Kalau dengan metode atrof berarti awal katanya, potongan dari awal katanya. Man soma Ramadhana. Lah dicari silahkan. Bisa dengan apa caranya? Dengan kitab bantu apa ya, dengan kitab Mu'jamul Mufahras. Kalau Mu'jamul Mufahras bentuknya kan tadi kata Mama kamus seperti kalian kalau nyari kamus artinya apa, nah seperti itu. Di sana Mama nggak bawa, dicari dulu ya, dicari dulu baru nanya. Ya udah, tunggu Mama selesai ya.
Kemudian atau kitab pembantu atrof itu bisa dengan daftar isi dari kitab masing-masing, ya, kitab masodir masing-masing. Karena sekarang cetakan yang terbaru di penerbit-penerbit yang terbaru itu semua kitab hadis hampir dibikinkan fihrisnya. Nah, fihris itu daftar isi. Daftar isinya bisa dengan metode bil atrof tadi. Ya. Biasanya ditulis dengan metode atrof. Kemudian ada dengan cara rawi pertama. Berarti siapa perawi pertamanya di sini hadis ini? Ada Abu Hurairah. Berarti kalian mencarinya dalam kitab Abu Hurairah. Apa? Musnad Abu Hurairah. Nah, silahkan dicari dalam Musnad Abu Hurairah. Abu Hurairah berhubung paling banyak meriwayatkan hadis 5374 hadis, ya silahkan kalian cari man shoma Ramadhana dalam 5374 riwayat hadis Abu Hurairah. Lumayan ribet ya. Mendingan dengan alfad atau dengan atrof ya. Kemudian dengan maudhu atau tema, ya kita sudah tahu ternyata tema hadis ini adalah tentang puasa. Ya sudah cari di kitab induk hadis tadi, cari di kitab masodirnya tadi, bab puasa. Dibuka di bab puasanya, apakah ada hadis yang bunyinya man shoma Ramadhana ini. Sekarang cara yang terakhir adalah dengan menggunakan sifatnya. Sifat itu populer. Apakah hadis ini jenisnya hadis populer, masyhur atau ghairu masyhur? Ya, masyhurnya maksudnya bi alsinatin nas, masyhur di kalangan manusia, bukan masyhur yang istilahi yang kita pelajari minggu lalu, bukan. Minggu lalu. Semester lalu, bukan hadis masyhur, bukan. Tapi hadis masyhur yang ghairu istilahi, yang masyhur di lisannya manusia, bi alsinatin nas. Terus apakah hadis ini mungkin kita sudah tahu kayaknya sih hadisnya sahih, ya udah kita buka kitab-kitab sahih, nggak usah kita buka kitab-kitab yang selain sahih. Ya. Nah, semua metode ini tergantung kecakapan kalian memakainya. Kalau kalian gampangnya dengan metode alfad, silakan pakai dengan metode alfad. Gampangnya dengan metode atrof, silakan pakai dengan metode atrof. Ya. Ataupun dengan metode ketiga, 4 maupun yang kelima. Nah, langkahnya ketika mentahrik Mama jabarkan di sini. Yang pertama adalah menentukan hadisnya. Kalau sudah kalian tentukan dulu hadis yang mau kita cari, hadis yang mau kita tahrij ini apa. Ya. Setelah menentukan hadisnya, kemudian tentukan metodenya tadi. Yang bisa menentukan metode adalah diri kalian sendiri. Ya, karena tergantung kecakapan kalian. Ya. Sesudah menentukan metode, nanti akan didapatkan isyarat dari masing-masing kitabnya. Ya. Isyaratnya apa, Ma? Dalam kitab Mu'jam Ulumul Hafiz nanti akan ada isyaratnya. Isyaratnya misalnya ba itu untuk Imam Al-Bukhari. Jadi nanti di sana ditunjukkan nomor bab sekian, halaman sekian, nomor hadis sekian. Kemudian mim untuk Imam Muslim, bab sekian, halaman sekian, nomor sekian. Terus ta untuk At-Tirmidzi di sini, segini. Semuanya info itu namanya isyarat. Isyarat. Setelah itu digabungkan isyarat masing-masing yang tadi dalam Bukhari apa, dalam Imam Muslim apa, dalam An-Nasai apa. Setelah dilakukan penggabungan isyarat, ditelusuri pada kitab-kitab aslinya, kitab masodirnya. Berarti kalian harus buka yang tadi kita dapatkan isyaratnya dalam kitab Miftah. Berarti sekarang kita buka kitab masodirnya, kitab asli yang menjadi rujukannya. Ya kita buka kitab Imam Al-Bukharinya dalam benar tidak di halaman sekian. Benar tidak ada hadis itu. Baik, keakuratan ini ya, keakuratan metode dengan kitab kunci itu tergantung matching atau tidaknya yang dipakai. Misalnya Mu'jamul Mufarras ini pakai cetakan yang keberapa dan penerbit apa, itu harus sama. Kalau nggak sama ya sama aja, akan terjadi kekeliruan ya. Jadi harus sama. Apa yang dipakai oleh Mu'jamul Mufarras atau Miftah, kitab Miftah lainnya harus sama dengan kitab yang kita telusuri di kitab sumber tadi. Ya. Baik, yang selanjutnya adalah kenapa? Kalau gitu ikut kuliah dulu, biar nggak nangis. Ya. Nah, setelah itu dibuatkan skema sanadnya ya Kak ya. Membuat skema sanad dari masing-masing hadis tadi kan sudah ketemu ditelusuri dalam kitab sumber, kemudian sudah ketemu nih hadisnya dalam kitab Imam Al-Bukhari,
jalur sanadnya seperti ini. Dalam kitab Imam Muslim jalur sanadnya seperti ini, dalam kitab An-Nasai jalur sanadnya seperti ini. Nah, jalur sanad itu kemudian dikaji satu-satu, dirasah hadisiyah namanya ya. Kajiannya dikaji. Setelah dikaji perawinya, perijalnya, dikaji rijalul hadisnya, kemudian dikaji perbandingan matannya. Jadi antara matan dalam Sahih Bukhari, matan dalam Sahih Muslim, matan dalam An-Nasai, apakah ada perbedaan yang mencolok ya? Tapi kadang-kadang masing-masing beda ya. Beda bunyi matanya ya. Meskipun satu tema itu beda bunyi matan. Nah, nanti terjadi disitulah nanti ada perbandingan matan atau muqabalah matanya. Bukan pakai Zoom, di sini pakai WA, nanti kuliahnya setelah mama ya. Oke? Kuliahnya setelah mama, sekolah TK-nya setelah mama ya. Kemudian yang terakhir setelah dibandingkan matanya, Bunda Putihnya mau ujian tahqiq, Nak. Iya. Kemudian dikaji satu persatu hadis yang tadi sampai nanti ditemukan fikih hadis sehingga ketahuan apakah hadis itu makbul atau ghairu makbulnya ya. Nah, menentukan metode itu bisa dengan ini ya, dengan 18 cara tadi. Kalian mikir, kalian tahu matan, tahu sanadnya. Kira-kira metode apa yang dipakai ya? Sudah tahu matan lengkapnya, sudah tahu sanad lengkapnya juga sudah tahu, tapi kalian pengen tahu di mana hadis itu berada, di mana saja hadis itu berada dalam kitab mashadirnya. Nah, kira-kira pakai metode apa? Kalau sudah tahu matan, sudah tahu sanad hadisnya secara lengkap. Nah, bisa dengan metode alfa, bisa dengan metode rawi al-a'la, bisa. Semua 5 metode tadi bisa ya. Tapi belum tentu 5 metode bisa. Metode 1 bisa, 2 bisa, 3 juga bisa. Yang keempat yang dengan apa tadi keempat? Rawi al-a'la, kemudian kategori Tema, hadis mau dengan tema. Dengan tema belum tentu. Misalnya ternyata kalian nggak tahu temanya, belum tahu temanya, berarti tidak bisa dilakukan. Nah itu, ini nanti makalahnya Mama bagikan ya. Jadi ini kisi-kisi ketika kita ingin menentukan metodenya apa. Ya. Kemudian memulai langkah, ya, tentukan hadis yang kita cari, tentukan metode yang sudah dijelaskan di atas, gunakan metode yang kita pilih, kumpulkan isyaratnya dari kitab indeks atau kitab miftah tadi, atau ensiklopedia pendukung lainnya ya. Baik, ini cara mengumpulkan isyarat. Isyarat letak sebuah hadis dapat dilihat dalam kitab yang menggunakan metode tersebut ya. Dengan metode alfaz, atraf, dan tematis nanti akan ketemu isyaratnya ya. Kitab pendukungnya atau kitab yang perlu kita, yang sangat diperlukan ketika mentakhrij hadis dengan 3 metode ini adalah Al-Mu'jamul Mutahharas, Al-Jami' Shaghir, Mawsu'atul Atraf karyanya Abu Zahlul, Jami' Shaghir tadi karyanya Asyuti, Mu'jamul Mutahharas karyanya Aji Wengsing, karya orientalis yang kemudian dimanfaatkan oleh orang Islam untuk mencari hadis, dan Miftah Kunuzus Sunnah juga karyanya Aji Wengsing, tapi kemudian lebih terkenal dengan karyanya Fuad Abdul Baqi. Ya. Ini penggabungan isyarat tadi sudah Mama jelaskan. Nah, ini referensi tentang ilmu tahrifnya, termasuk sudah Mama share belum tadi apa buku-bukunya ya. Buku-buku yang Mama pakai untuk menyampaikan mata kuliah hari ini. Baik, kiranya itu sudah Mama singgung pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau mau izin bertanya mah? siapa nih? Jadi iya Cindy mah. Cindy. Ya mah. Jadi metodenya itu bisa dipakai tuh masing-masing satu gitu ya mah, dari 5 itu. Boleh, dengan kelima metodenya boleh dipakai semua. Jadi tergantung Oh, kita boleh kasus kita seperti apa. Ada 18 kasus yang tadi Mama sampaikan ketika ingin menentukan metode itu, 18 kasus Mama jabarkan. Nah, kasus yang mana yang kalian alami? Ya. Baru kemudian metodenya apa? Paham Kak Cindy? Ya. Oke.
Ada lagi selain Cindy? Mama, Hamidah. Aku mau- Ya. itu tadi boleh diulang nggak mah yang dengan birawi mah? Rawi Tadi sempat al-a'la dengan perawi pertamanya. Jadi kalau dalam satu hadis, kemudian ada an Abi Hurairah. Sebelum an Abi Hurairah itu kan banyak atasnya tuh. Banyak ke bawahnya, bukan atasnya. Kalau atasnya Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah Abu Hurairah, ke bawahnya ada lagi. Nah, dengan rawi al-a'la itu rawi yang paling atas. Siapa ya? Berarti tingkatan sahabatnya itu. Nah, ketika menggunakan rawi al-a'la tingkatan pertama atau metode sahabat yang kita pakai, metode pertama, perawi pertama, ya, maka dengan menggunakan kitab masodirnya atau kitab bantunya ya, kitab pendukungnya untuk melakukan tahrij itu bentuknya musnad, misalnya musnad atau Yalisi, musnad Abu Hurairah. Jadi kalau ternyata hadis yang kita cari adalah riwayatnya Abu Hurairah, ya kita buka musnadnya Abu Hurairah. Yang kita riwayatkan, yang kita cari adalah hadis dari Aisyah, ya kita buka musnadnya Aisyah. Biasanya para ulama sudah mengumpulkan dalam satu khusus ini hadis-hadis diriwayatkan oleh Aisyah, berarti musnad Aisyah. Ini Abu Hurairah, ini misalnya Abu Hurairah. Musnadnya siapa lagi ya. Jadi kalau dalam bentuk musnad itu biasanya disusun berdasarkan perawi pertama. Gitu kira-kira Kak Hamidah. Paham enggak? Hamidahnya pergi lagi, udah diterangin. Atau suara mama kecil enggak mah. Kedengeran mah, maaf tadi ada Dede. Takut berisik. Ada lagi? Mama, saya ingin bertanya mah. Ini sih Mas tadi ada yang kurang kedengeran yang ulama mutaakhirin itu hidup di tahun berapa Hijriah sama yang mutaqaddimin lah. Terus sama mau nanya yang ini mah yang tadi kan disebutin ya yang kitab Mu'jamul Faros lil hadis itu. Emang itu ada macam-macamnya ya mah? Atau satu aja? Tadi kan kata mama harus sesuai dengan penerbit gitu-gitunya. Emang ada yang berbeda atau gimana mah? Ya. Ulama mutaqaddimin itu ulama yang hidup pada abad pertama sampai abad ketiga, namanya ulama mutaqaddimin. Kalau ulama mutaakhirin berarti ulama yang hidup setelah abad ketiga, namanya mutaakhirin. Biasanya sampai abad ke-11 masih disebut ulama mutaakhirin, kemudian 11 ke atas namanya ulama kontemporer ya. Oke, yang jadi pertanyaan Yunita apa tadi Yun ya? Mu'jamul Mufahros, karyanya Ajay Wengsin. Jadi karyanya Ajay Wengsin ini ketika menyusun kamus tersebut, nama sebut kamus ya, karena Mu'jamul Mufahros itu bentuknya kayak kamus hadis, kayak kamus kata, kemudian nanti di dalamnya ketika dibuka ada isyarat-isyarat tadi, ba, kemudian angkanya berapa, mim angkanya berapa, itu namanya isyarat-isyarat. Nah, isyaratnya kan ada kita dapatkan dalam kitab tersebut. Ya, isyaratnya kan ada Imam Al-Bukhari, jilid sekian, halaman sekian, berapa. Nah, kemudian ketika langkah selanjutnya kan berarti kita menelusurnya kepada kitab aslinya. Kalau tadi kan hanya kitab pembantu saja nih kamus nih. Kamus hanya menunjukkan adanya di sini loh. Nah, kemudian kita bukalah kitab Imam Al-Bukhari-nya. Nah, yang kita buka, kitab Sahih Bukhari yang kita buka adalah yang harus sesuai dengan yang dipakai oleh Mu'jamul Mufahros. Kalau nggak sesuai, kalau beda penerbit, pasti kadang-kadang akan beda halaman. Jadi tidak matching. Paham belum Yunita? Paham ya? Iya, jadi kayak kamus gitu ya, Mah. Jadi kita ngelihat pertamanya dulu, terus nanti kita rujuk ke hadis, ke kitab yang ada
rujukan dari kitab Mujam itu gitu ya, Mas? Iya. Oke, Mas. Terima kasih. Kita tuju ya harus sesuai dengan kitab yang ditunjuk oleh kamus tersebut. Kira-kira gitu Kak Nadika Marsha. Baik, ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah. Ma, izin bertanya, Ma. Mama punten. Hakiki dulu, Ma. Winda abaikan. Jadi Ma, ulama kontemporer itu Ma pada abad keberapa, Ma? Ya, biasanya abad 11 sekian, abad ke-11 itu sudah ada yang bilang abad ke-7 sudah disebut ulama kontemporer. Oh, Yang bilang ulama kontemporer mulainya abad ke-11. oh iya, Ma. Itu aja, Ma. Apa, Win? Tapi kalau yang paling kuat mah 7 atau 11 mah pendapatnya. Ada yang 7, ada yang 11, tergantung Hamidah. Ada yang 7, ada yang 11. Kalau Mama pakainya yang 11. Kontemporer berarti Mama kalau ulama yang mutaakhirin masih Ibnu Hajar kan abad ke-7 itu masih ulama mutaakhirin. Oke, Winda apa? Mama berarti puncak ilmu ulumul hadis itu ada di tahris hadis ya, Ma? Puncaknya, iya. Kalau menurut Mama, iya. Jadi ulumul hadis, karena nanti semua penggabungan ilmunya ada di sana. Tapi semua ilmu takhrij adalah bagian dari ilmu riwayah. Bukan ilmu riwayah. Kan ilmu hadis kan ada dua, ada riwayah, ada riwayah. Nah, bagian penelitian sanad dan matan itu adanya paling komplit digunakan dalam ilmu takhrij. Mama punten, berarti kalau mau praktik tahris harus ngerti buku ini dong, Ma. Banyak banget, Mama. Besok kita prakteknya pakai aplikasi aja, karena kita nggak bisa keliling perpustakaan, Mama juga nggak bisa dampingi kalian kemana-mana kan, kondisinya masih seperti ini, jadi kita pakai aplikasi. Namanya aplikasinya Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, itu yang paling gampang digunakan dengan HP. Ya. Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, mana sih gambarnya, nanti Mama share ya. Itu yang aku kirim yang itu bukan mah di grup. Tadi aku udah nyari mah. Iya, itu. Betul, Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Jadi kalian cari di Google Play Store ya. Kemudian bunyi takhrij hadis, akan nanti muncul banyak aplikasi-aplikasi tentang takhrij hadis. Pilih yang Al-Mawsu'atul Hadisiyah yang tadi sudah di-share sama si Hamidah. Ya, silakan di-download 5 sekian ya beratnya kalau nggak salah Hamidah. Di-download. Setiap aplikasi, setiap metode memang kadang setiap aplikasi takhrij hadis punya ciri khas tersendiri juga ya. Ini juga bisa menjadi kajian kalian, kajian para akademisi ketika ingin mengkritisi aplikasi tertentu ya, yang terkait dengan hadis, misalnya pengen dikritisi boleh. Karena ternyata amal suatu hadis ini Mama masih nyari, dia tidak mencantumkan sanadnya secara lengkap. Jadi hanya nanti, oh hadis ini ada di mana saja, jadi langsung berurutan. Kemudian sampai natijahnya ada, sampai kesimpulan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan, nanti sudah ada semua dalam Al-Mawsu'atul Hadisiyah. Enak ya zaman sekarang dimudahkan, makanya Mama begitu ketemu aplikasi ini Mama rasanya mau nangis. Bahwa dulu kita susah banget gitu kan. Dulu kita rasanya susah banget harus berjibaku dengan kitab-kitab yang kalau di perpustakaan itu ada yang sudah berdebu, ada yang harus kita gosok-gosok dulu kalau mau pakai gitu kan. Sekarang cuma pencet-pencet sudah ketemu. Meskipun nanti verifikasinya biasanya kalau dosen-dosen lebih senang diverifikasi. Ini hanya sebagai alat pembantu aplikasi, apapun itu sebagai alat pembantu pertama. Nanti konfirmasinya, verifikasinya harus tetap menggunakan kitab-kitab yang ada. Ya, silakan nanti di-download ya. Baru kita praktekkan minggu depan. Mama paling minggu depan hanya membagikan video-video terkait penggunaan aplikasi atau maktabah Syamil.
meskipun bukan Mama sendiri pembicara. Mama belum sempat syuting-syuting yang seperti itu kemudian. Baik, cukup ya, Nida. Nida sudah di foto belum, Nid? Ayo on cam dulu semuanya, baru kemudian kita keluar. Berarti minggu depan semuanya materinya tergantung Mama ya. Emang udah maju semua, yakin? Nid, kamu beres-beres kerudung habis tiduran. Kenapa, Mah? Iya, Mah. Udah selesai, Mah. Yakin udah selesai semua, atau gitu Mama bikin 2 orang. Kelas ini. Nyesel Mama. Iya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apa yang disampaikan oleh Mama dari kekurangannya. Jadi nanti silakan merujuk pada kitab-kitab atau buku-buku yang nanti Mama share ya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mama. Makasih Mama. Makasih, Ma. Terima kasih, Mah. Ayo, siapa tadi yang